Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat yang kita rasakan pada saat ini, nikmat kita menghadiri majlis ilmu. Walaupun ada sedikit halangan, yakni turunnya hujan bagi sebagian orang, akan tetapi bagi yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan keutamaan. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita telah mempelajari beberapa hal di dalam kajian pertemuan kita. Di antaranya yang terakhir adalah tidak disukai atau makruh hukumnya seseorang mengimami orang lain atau kaum dominan dari mereka tidak menyukainya. Tidak menyukainya itu bil haq, dengan kebenaran. Akhlaknya, agamanya tidak disukai oleh kebanyakan dari makmum, maka orang tadi tidaklah pantas menjadi imam. Tapi kalau seandainya tidak disukai karena gara-gara dunia, permasalahan dunia, maka itu tidak berpengaruh. Kalau seandainya makmum tidak menyukai imam disebabkan imam jenggotan atau imam poligami, kan ada aja makmum yang ya, atau imamnya selalu mengajak kepada sunnah, imamnya istrinya bercadar, ada aja orang. Maka itu tidak la yu'athir sama sekali dan itu tidak hak. Taib. Wa yasihu ittimamu mutawaddi'in bi mutayammimin. Berimamnya orang yang berwudu, sah berimamnya orang yang berwudu terhadap orang yang bertayamum. Jadi imamnya bertayamum, makmumnya wudu, maka solat mereka semuanya sah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Amr bin As radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dia mengatakan, ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati dzati salasil. Aku mimpi pada malam yang dingin di waktu perang yang memiliki rantai. Jadi musuh itu supaya jangan lari, oleh komandannya dikasih rantai. Ya. Karena orang kafir itu tidak suka mati. Orang muslim mencari mati dalam perang. Supaya jangan lari, diikatlah kaki mereka itu atau tangan mereka ya dengan rantai. Baik. Fa ashfaqtu in ightasaltu an uhlik. Aku khawatir jika aku mandi aku akan mati. Fatayammamtu thumma sallaitu bi ashabi subha.
Lalu aku bertayamum, lantas aku solat mengimami sahabat-sahabatku solat subuh. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu disebutkan oleh mereka kepada Nabi. Faqala ya Amr. Lalu Nabi mengatakan, wahai Amr, salaita bi ashabika wa anta junubun. Engkau solat mengimami sahabat-sahabatmu sementara engkau junub. Fa akhbartuhu billadhi mana'ani min ightisal. Lalu aku beritahukan kepada beliau dengan hal yang menghalangiku untuk mandi. Yani beliau mengutarakan alasannya. Wa qultu, lalu aku mengatakan, inni sami'tu Allah yaqul, aku mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat penyayang terhadap kalian. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Mendengar hal itu, argumentasinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa dan tidak memberikan komentar sedikit pun. Rawah Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ibnu Qudamah di dalam Mughni dia mengatakan, la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak tahu satu pun perbedaan dalam pendapat ini. Jadi kalau kita lihat Amr ketika dia junub, dia tidak mampu untuk mandi, dia bertayamum. Lalu dia menjadi imam. Sahabat-sahabat yang lain dia berwudu. Ya. Berimamnya orang berwudu dengan orang yang bertayamum adalah sah. Begitu juga sebaliknya. Ya, imamnya mutawaddi, makmumnya tayamum, salat mereka keduanya adalah sah. Baik. Qauluhu was sunnatu wuquful ma'mumina khalfal imam. Li hadits Jabir wa Jabbar lamma waqafa an yaminihi wa yasarihi akhadha bi aydihima faqahuma khalfahu wa rawahu Muslim. Merupakan sunnah makmum itu berdiri di belakang imam. Makmum, banyak makmum ya. Mulai dari 2 orang makmum dan lebih. Maka makmum itu berdiri di belakang imam. Berdasarkan kepada hadis Jabir dan Jabbar, di mana keduanya sholat, lantas satu berdiri di sebelah kanan Nabi, yang satu lagi berdiri sebelah kiri Nabi. Kemudian Nabi memegang kedua tangan mereka, lalu beliau berdirikan mereka berdua di belakangnya. Jadi tarik Nabi. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa amma salatu bin Mas'udin bi Alqamah wa Aswad wa huwa bainahuma fa jaa Ibnu Sirin anna al-makana kana dhayiqa. Adapun salat yang dikerjakan oleh Ibnu Mas'ud yang mengimami Alqamah dan Aswad, keduanya adalah murid beliau, di mana Ibnu Mas'ud berdiri di tengah-tengah muridnya ini. Dia jadi imam, satu murid sebelah kanan, satu sebelah kiri. Muhammad bin Sirin menjelaskan kondisi yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu disebabkan tempat sempit. Jadi tempatnya hanya satu saf. Mereka mau sholat berjamaah, maka alternatifnya adalah satu kanan satu kiri. Baik. Penjelasan dari Syekh, idza kana al-ma'mum itsnaini fa aktsar waqafu saffan wara al-imam. Apabila makmum itu 2 orang lebih, maka dia berdiri satu saf di belakang imam. Berdasarkan hadis Anas bin Malik
ketika beliau berdiri di belakangnya dan bersama seorang anak yatim dan ibunya di belakang. Jadi Nabi, Anas dan seorang anak yatim berdua di belakang Nabi, kemudian ibunya sendirian di belakang. Baik, hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Muslim. Begitu juga hadis-hadis salat Nabi SAW dengan para sahabat, di mana mereka berdiri di belakang Nabi SAW. Kemudian juga hadis Jabir bin Jabbar yang dikeluarkan Imam Muslim tadi, ya. Wa idza kana al-makanu dayyiqa, apabila tempat salat itu sempit, la yattasi'u li saffin lil imami wa saffin lil ma'mumin, waqafa al ma'mumun an yaminil imami wa yasarihi aw an yaminihi faqat wa la yaqifu an yasarihi ma'a khuluwi yaminihi. Kalau seandainya tempat itu sempit, tidak memungkinkan saf untuk imam dan saf untuk makmum, ya, berarti hanya satu saf saja, maka makmum itu berdiri sebelah kanan imam satu, sebelah kiri imam satu, atau semuanya sebelah kanan imam, ya. Dan janganlah dia berdiri di sebelah kiri imam sementara sebelah kanannya kosong. Ya, jadi ada dua model ketika kita tempatnya hanya satu saf, imam di tengah-tengah atau imam sebelah kiri, sebelah kiri atau sebelah kanan, sebelah kiri makmum, makmum sebelah kanan imam. Baik. Qauluhu wa in kana al-ma'mum wahidan waqafa an yamin. Kalau seandainya makmumnya seorang diri, berarti ada imam, ada makmum, maka makmum itu berdiri di sebelah kanan imam. Wa in waqafa an yasarihi adarahu an yaminihi wala tubtilu tahrimatuhu, wala tabtulu tahrimatuhu. Apabila makmum tadi berdiri sebelah kirinya, dia sudah takbir, makmum pun datang, dia berdiri sebelah kiri, makmum sudah takbir juga, maka hendaklah imam itu mengalihkan makmum ini ke sebelah kanan dia, dan takbiratul ihramnya tetap sah, tidak batal. Ya, nggak perlu lagi dia batalkan di sini, terus pindah di sini, takbiratul ihram lagi dia enggak. Ya, dia berpaling, dipindahkan ke sebelah kiri. Syekh mengatakan mauqiful ma'mum idza kana wahidan yakuna an yaminil imami la an yasari. Apabila makmum berdirinya atau posisi makmum ketika dia sendirian adalah berada di sebelah kanan, bukan sebelah kiri imam. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Abbas, di mana beliau solat bersama Rasulullah SAW, solat malam di rumah bibinya Maimunah. Ketika dia datang masuk solatnya Nabi, dia berdiri sebelah kiri Rasulullah. Lantas Rasulullah putarkan dia ke belakangnya dan berdirikan di depan, di samping kanan. Wastamarra fi salatihi ma'ahu wa lam yasta'nif takbiratul ihram. Beliau melanjutkan solatnya dan beliau tidak mengulangi kembali takbiratul ihram baru. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Wa yadullu lahu aidan qaulu Jabir fi hadithi tawil thumma ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yaminih. Dalam hadis Jabir yang panjang, aku datang lalu aku duduk berdiri sebelah kiri Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengambil tanganku, beliau memutarkanku sampai aku diberdirikan di sebelah kanan beliau. Jadi makmum kalau sendirian di sebelah kanan,
Ada nggak syariatnya imam dimajukan sedikit, makmum dimundurkan sedikit? Nggak ada syariatnya. Ya, makmum itu dengan imam ketika dia hanya berdua, makmum dengan imam sejajar. Loh, dari mana tradisinya imam dimajukan sedikit? Wallahu alam. Saya tidak tahu, akan tapi mungkin istilah bagi kita, imam itu untuk dikemukawan, ya, imam untuk dimajukan, makmum di belakang, kan gitu istilahnya. Nah, jadi ketika berdua maju seketik, itu nggak ada syariatnya, sejajar, ya. Taib. Qaulu wa in amma rajulan wa imra'atan, jika dia mengimami seorang laki-laki dan seorang perempuan, makmumnya berapa orang? Dua, satu laki-laki, satu perempuan. Waqafa ar-rajulu an yaminihi wal mar'atu khalfahu li hadits Anas wa rawahu Muslim. Maka makmum yang satu tadi berdiri di samping kanan imam. Makmum perempuan berdiri di belakang. Tidak ada juga syariatnya dia di belakang tapi sebelah kiri. Enggak ada. Ya, tetap dia sebagai orang di belakang imam dia. Di belakang. Jadi makmum tadi berdua jejer, kemudian ya yang perempuan di belakang. Wa idza kana fil ma'mumin imra'atan fa in kana ma'al imami rajulun wahidun waqafa an yaminihi wal mar'atu khalfahu. Wa in kanu itsnaini fa aktsar waqafu wara'ahu wa waqafat al-mar'atu saffan khalfahum. Apabila makmum, di dalam makmum itu ada seorang perempuan, apabila makmum laki-laki itu seorang, maka dia berdiri di samping Nabi sebelah kanan, samping imam sebelah kanan, makmum di belakang mereka, belakang imam. Apabila makmum dua orang atau lebih, maka makmum ini di belakang imam dan makmum perempuan di belakang mereka, ya, di belakang makmum laki-laki. Wa illam yakun ma'al imami illa imra'atan waqafat wara'ahu wa lam taqif an yaminih. Kalau seandainya makmum itu hanya seorang saja perempuan, maka dia tetap berdiri di belakang imam, tidak berdiri samping, walaupun dia mahramnya, walaupun istrinya, ya, tetap di belakang, tidak di samping kanan. Wa yadullu li hadithi lidzalika haditsu Anas, yang ditunjukkan hal itu adalah hadis Anas bin Malik, sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaim khalfana. Anas bin Malik dia mengatakan, aku sholat dan dengan seorang anak yatim di rumah kami belakang Rasulullah. Ini sholat sunat pada saat itu. Dan ibuku Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Wa fi babul mar'ati wahdaha takunu saffan. Dalam bab wanita sendirian dia berdiri dalam satu saf di belakang. Dan riwayat lagi yang lain, wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Ini dikeluarkan Imam Muslim. Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang, bersaf di belakang Rasulullah, dan ajuz, yakni yang orang tua, ya, berdiri di belakang kami. Yani maksudnya ibunya yang sudah tua. Baik. Qauluhu wa qarbus saffi minhu afdal. Saf yang dekat dengan imam itu yang lebih baik. Ya, saf yang lebih dekat dengan imam itu yang lebih baik. Wa kadza qarbus sufufi ba'daha min ba'd. Begitu juga kedekatan satu saf dengan saf yang lain. Jadi di sini kita menilai pembahasannya di mana
posisi makmum yang terlebih baik itu. Posisi makmum yang lebih baik itu adalah yang posisinya lebih dekat dengan imam. Kemudian satu saf dengan saf yang lain juga berdekatan. Jangan sini satu saf, satu lagi safnya belakang. Nah, gitu. Enggak. Tapi berdekatan. Maknanya annal aula wal afdal, yang utama dan yang lebih baik ayakuna safful awwalu qariban minal imam. Hendaklah saf yang pertama dekat dengan imam. Wa kadza kullu saffin yakunu qariban minal ladzi qablah. Begitu juga hendaknya saf berikutnya hendaklah dekat dengan saf setelahnya atau saf sebelumnya. Ya. Jadi jangan terlalu berjarak antara satu saf dengan saf satu lagi, terus saf satu lagi di belakang lagi jauh gitu ya. Tidak, tetapi hendaklah berdekatan. Wa fi dzalika taqarubu sufufi was salamati min taba'udiha wa ifsalul majali li wujudi sufufin ukhra 'inda izdihamil musallin fil masjid. Dan demikian di dalam hal itu dekatnya saf tersebut dan selamatnya saf itu saling berjauhan sehingga memungkinkan ada tempat saf-saf yang lain untuk makmum apabila masjidnya sempit, ya ramai. Maka dengan demikian kita akan semakin memungkinkan untuk membuat saf yang lebih dekat. Wa yadullu lidzalika qauluhu russus sufufa wa qaribu bainaha, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Russu, luruskan saf dan perdekatlah satu sama lainnya. Nah, jadi dekatnya itu berapa? Ya seukuran sutrah seseorang. Sutrahnya pada dasarnya adalah 3 hasta antara sutrah dengan tempat berdiri. Ya, 3 hasta itu ya kurang lebih dari 120 sampai 150. Satu hasta itu kurang lebih 50 lah Pak ya. 40-an. Ya. 40-an, 110-an kali 3 120. Ya kayak tikar kita ini sudah lumayan. Ya. Nah, kalau dekat dari itu lagi tidak sempurna anu kita. Ya, akan menjadikan perut kita akan berdekatan dengan paha. Ya, kan kita lihat ada lagi saf, terkadang saf itu 1 meter. Waktu berdiri menanduk bokong orang kan anu. Nah, jadi memang terlalu dekat, ya terlalu dekat. Taib. Qauluhu wa kadza tawassutuhu as-saff liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wassatul imama wasaddul khalal. Begitu juga imam berdiri di tengah saf. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah imam itu di tengah. Ya, sentral. Wasaddul khalal, tutuplah celah-celah di dalam saf. Jadi betul-betul hendaknya rapi saf itu. Ya. Tawassutul imam amama wastil saffi aw as-sufuf aula wa afdal. Imam berdiri di tengah di depan saf, maka itu lebih utama dan lebih baik. Kenapa? Liyatamakkanu min sama'i sauti kullu man kana ala yaminihi wa ala maimanatihi wa maisaratihi, agar memungkinkan untuk mendengar suara imam setiap orang yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi kalau sebelah kiri dia terus gitu ya, nanti tidak seimbang. Wal hadis, dan ada hadis yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang dhaif yang disebutkan tadi, wassatul imam wasaddul khalal. Jadilah imam yang di tengah-tengah. Riwayatnya sanadnya adalah dhaif. Ya.
wal jumlatil akhirah, kalimat yang terakhir, wasaddul khalal minhu, ya, ja'at fi ahadits sahihah, ada pada hadis-hadis yang sahih, ya, bahwa hendaklah kita menutup celah di dalam saf. Wa yumkinu an yustadalla li tawassutul imam bi hadits salati sallallahu alaihi wasallam bi Jabir wa Jabbar alladhi taqaddama qariban. Boleh jadi dijadikan sebagai argumen imam itu berdiri di tengah-tengah adalah hadis tentang solatnya Nabi dengan Jabir dan Jabbar, di mana Nabi menarik dia kiri kanan tadi untuk berdiri di belakangnya, sehingga Nabi berada di tengah-tengah, ya. Fa inna mafhum ja'alahuma wara'ahu annahu bainahuma, karena dipahami ketika Nabi menjadikan dia di belakang, berarti Nabi berdiri di tengah-tengah mereka berdua. La anna alladhi wara'ahu ahaduhuma wal akhar an yamini aw an yasari, bukan yang satu di belakang beliau, yang satu lagi boleh jadi sebelah kanan atau sebelah kiri, tidak. Tapi ketika ditarik ke belakang, maka berada dalam posisi Nabi di tengah-tengah mereka. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai argumen, tapi dengan dalil yang konkret, yakni wassatul imam, sanadnya dhaif. Lalu faedahnya juga, ya, adalah bisa mendengar suara imam. Bisa juga hadis yang lain Nabi mengatakan, liyalini minkum ulin nuha, ya, agar hendaklah orang yang datang setelahku, yang dekat denganku, orang-orang yang berakal. Yali, yakni datang setelahku atau berada di sebelahku, berarti kiri kanan, ya. Jadi sebelah Nabi sebelah kanannya, sebelah kiri yang lebih dekat. Kemudian ditambah lagi posisi seorang makmum yang lebih baik itu yang mana yang lebih dekat dengan imam. Nah, begitu juga di dalam kita merapatkan saf, kita rapatkan ke arah imam, jangan kita rapatkan ke arah kanan. Kalau arah kanan nanti semakin jauh dari imam jika makmum itu berada di sebelah kanan imam, tapi hendaklah dia merapat ke imam. Baik, bagaimana dengan safnya seorang anak? Wa tasihu masafatu sabiyyin, sah safnya anak kecil. Yani maksudnya anak kecil kalau berada di dalam saf sah. Liqauli Anasin, dengan perkataan Anas, safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu khalfana, aku berdiri dan anak yatim. Anak yatim itu yang mana? Siapa yang dikatakan anak yatim? Siapa yang belum balik, Pak? Nah, itu. Tidak mungkin bapaknya, kan? Ya, seorang anak yang bapaknya meninggal dunia, dia belum balik. Nah, berarti di sini belum balik. Mereka sudah dalam satu saf. As-sabi alladhi tasihhu masafatuhu ma'al huwal mumayyiz alladhi ya'qilu as-salah. Anak kecil yang safnya sah adalah anak yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Anak yang mengerti dan paham akan sholat. Jadi kalau seandainya tidak paham dengan sholat, main-main dia dalam sholat, tidak sah, ya. Tapi kalau dia sudah tahu serius dalam sholat, walaupun dia belum balik, ya, maka sah sholatnya itu, ya. Jadi syaratnya adalah mumayyiz, karena mumayyiz itu adalah salah satu syarat sah sholat.
Apa syarat sah solat? Nah, mumayyiz, Islam. Ada berapa? 9. Oke. Nah, mumayyiz, Islam, masuk waktu, menghadap kiblat, bersih tempat, badan dan pakaian, bersuci dari hadas ya, menutup aurat. 2 lagi, waras, yakni berakal. Terus 1 lagi, Islam mudah. Niat. Niat. Nah, maka mumayyiz itu salah satu syarat sah salat. Mana argumentasinya, dalilnya mumayyiz ini adalah Nabi SAW mengatakan, perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat sementara mereka adalah berumur 7 tahun. Ini adalah salah satu argumen bahwa sahnya salat mumayyiz. Kalau seandainya tidak sah, untuk apa gunanya diperintah? Ya. Nah, jadi si anak yang sah salatnya, safnya adalah anak yang jika dia sudah berumur mumayyiz. Ammal ladzi lam yablugh tamyiz. Adapun anak yang belum sampai umur tamyiz, umur 4 tahun, 3 tahun, karena saking suka dengan anaknya dibawa, ya, kemudian umur 5 tahun misalkan, maka wala yaqil shalah, dia tidak juga bisa memahami salat, fahuwa ghair musallin, maka dia bukan orang yang salat. Wala tasihhu musafatuhu, maka safnya tidak sah, berarti terputus. Jadi kalau anak-anak yang sudah mumayyiz kelas 1, kelas 2, masukkan dia ke saf laki-laki, ke saf dewasa. Jangan dikumpulkan di belakang. Dikumpulkan di belakang itu malahan bikin ribut. Kalau seandainya masukkan ke saf dewasa, pertama safnya sudah sah, tidak putus saf, ya. Kemungkinan dia untuk berkelahi dengan kawannya sangat jauh sekali, ya. Tapi kalau kita safkan di belakang, ya udah ribut mereka, ya, tidak ada pengawasan. Baik. Jadi kalau seandainya ada anak kelas 1 sampai anak kelas 6 misalkan yang belum baligh, dia sudah sah untuk berdiri di antara saf-saf dewasa, tidak memutuskan safnya. Baik. Wa in shalla fadhan lam tasih. Kalau dia solat sendirian di belakang saf, maka solatnya tidak sah, ya. Kalau dia sendirian tidak sah solatnya. Maksudnya idza shalla ma'mum munfaridan khalfas saffi atau shalla khalfas saffi wahdahu baina amudaini lam tasih salatuhu. Jika seorang makmum sendirian dia solat di belakang saf, jadi saf ini misalkan, ya, saf penuh tapi jarang. Ini sering kita lihat, datanya penuh tapi dia jarang. Sebenarnya kalau digeser-geser bisa 3 orang lagi, ya. Atau dia sholat di belakang saf sendirian antara amudain, antara tiang. Jadi ada saf, kemudian dia sholat sendirian di tiang, di antara tiang. Sholat di antara tiang ini nggak boleh. Nabi melarang sholat di antara tiang. Maka kalau kita mau bikin masjid, tolong dicermati, jangan sampai membuat saf nanggung jadinya. Ya, kalau ke belakang terlalu jauh,
Kalau dikedepankan taputi saf. Jadi apa namanya, yang merancang gambarnya dia harus pikirkan bahwa tiang ini betul-betul sudah di belakang saf. Ya, kalau seandainya saf itu ukuran 120 130, berarti 260 baru ada tiang. Atau misalkan yang ukuran panjang lagi, misalkan 52 misalkan 5 meter 20, baru nanti ada tiang, ya, sesuai dengan keilmuan sipil, teknik sipil, ya. Nah, maka ini perlu dicermati, karena kalau seandainya 5 meter itu bisa 4 saf, ya, jangan terpotong safnya. Begitu juga nanti Bapak Ibu yang pergi pergi ke Mekah, ke Madinah, ya, terutama di Madinah lah. Ke Mekah memang agak sulit, tiangnya sangat banyak sekali. Tapi berusahalah untuk mencari saf yang terpanjang. Ya. Kemudian kalau di Masjid Nabawi, nah, kita usahakan kita tidak berada di antara tiang. Walaupun orang lain ada berdiri di situ, tapi berusahalah untuk tidak berada di antara tiang. Baik. Kalau seandainya dia berdiri di belakang saf sendirian, atau dia berdiri sendirian di antara dua amud, di antara dua tiang, maka salatnya tidak sah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yang diriwayatkan Abu Dawud dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi wahdahu fa amarahu an yu'ida as-salah. Nabi melihat seorang salat sendirian di belakang saf. Beliau menyuruhnya untuk mengerjakan salat kembali. Hadis ini sahih, bisa ditinjau takhrijnya dalam Irwaul Ghalil. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, kalau seandainya, ya, saf ini penuh, tidak mungkin kita lagi, ya, masuk ke dalamnya. Saya tidak melihat Syekh Ibnu Utsaimin tarik orang depan ke belakang. Rugi dia. Kenapa rugi? Karena saf terdepan lebih baik daripada saf belakang. Ya. Jadi saya melihat tidak ada syariatnya untuk menarik orang depan ke belakang. Jadi usahakan untuk merapatkan saf. Ada orang misalnya, Pak, bisian steak, Pak, geser dikit, Pak, geser dikit. Nah, kita bisa masuk ke dalam. Kalau seandainya memang nggak bisa, maka alternatifnya adalah kalau memungkinkan dia berdiri di samping imam, berdiri di samping imam. Tapi jangan lakukan sampai masyarakat paham. Jangan dilakukan sampai masyarakat paham. Nanti bilang ini apalagi nih, masa dia berdiri dekat imam. Nah, jadi imam dua. Ya. Kalau nggak memungkinkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh dia sholat di belakang karena kondisi seperti itu, dan sholatnya sah insyaallah. Ya, tapi setelah dia berusaha. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada yang mau bertanya? Ya. Sudah juga untuk menegurnya. Kenapa? Dia akan berdalil dengan hadis Nabi bahwa Hasan Husain datang bersama Rasulullah. Beliau jadi imam lagi. Anaknya Hasan Husain berlomba duduk di atas Rasulullah sedang sujud. Ya. Sehingga Nabi sujud lama. Ada seorang sahabat, saya lupa, kalau nggak salah Anas, menciduknya di belakang. Kenapa nih Rasulullah? Diangkat kepalanya, dilihat Rasulullah, dikira ada apa-apanya gitu loh, karena nggak lama sekali. Ya, setelah sholat Nabi jelaskan bahwa saya tidak suka mengusik kesenangannya.
Dia lagi senang nih naik di atas punggungnya Rasulullah. Nah, berarti di sini selama dia tidak diberdirikan dalam saf, ya, itu satu. Yang kedua, juga hendaklah mengerti kalau seandainya anaknya termasuk dia lihat rumah sempit, masjid lapang, ya, nanti dia berteriak kiri kanan, itu lebih baik tidak dibawa sampai anak itu mengerti bahwa dia tidak Nah, kemudian juga yang ini berusaha untuk hendaklah berdiri di paling pojok, ya. Untuk apa? Supaya anaknya diposisikan di situ. Ya Allah Ta'ala. Nabi juga Umaymah, anak putrinya, yakni Zainab, beliau beliau gendong dalam sholat nih. Ya taruhlah misalkan kalau saya bawa Anas lah misalkan, jadi imam lagi, ya, berdiri, digendong oleh Rasulullah. Ketika mau ruku, beliau taruh ruku, kemudian ya tidak sujud. Ketika mau diri lagi, diambil lagi, digendong lagi, ya. Dan itu adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Sholat berjamaah itu ada makmum. Kalau nggak ada makmum, sholat sendiri namanya, walaupun dia keraskan, walaupun di masjid. Entah kalau bapak punya keyakinan bahwa makmum bapak jin, tapi kita kan yang hukumnya adalah zahir, bukan yang gaib. Nah, maka kalau seandainya ada ibu di belakang, ya udah berarti dia berjamaah. Ya, wallahu a'lam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.